Jemaat yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang mengikuti ibadah di gereja dan di rumah melalui live streaming. Di sini saya, Situasi Kat Pasaribu, mewakili Parhalado atau majelis, menyampaikan selamat hari Minggu buat kita semua Amang Inang dan Naposo. Tetaplah kita di dalam sukacita, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sebelum kita mulai ibadah, marilah kita berdoa sejenak di dalam hati. Amin. Nama minggu kita yaitu Advent ketiga. Tema, bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Yang tertulis dalam Sefania 3 ayat 14 sampai dengan 20. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1 dan 2. Putri Sion, nyanyilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, Maha Kuasa. Haleluya. Haleluya.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami, bukalah mata kami, supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu. Kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita minggu ini yang diambil dari hukum Taurat, titah ke-5 sampai ke-10. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah ke-6, jangan engkau membunuh. Titah ke-7, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan menginginkan rumah sesamamu, jangan menginginkan istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledai, atau apapun yang dimiliki sesamamu.
Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita minggu ini, yang diambil dari epistel Lukas 3 ayat 7 sampai 17. Kita baca secara responsoria. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu melarikan diri dari murka yang akan datang?" Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api.
Jawabnya, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Jawabnya, janganlah menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga,
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan amin. Salam. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Kami akan bacakan Warta Jemaat HKBP Kebayoran Lama Minggu 12 Desember 2021. Yang pertama, persembahan dana Natal. Pada hari ini, Minggu 12 Desember 2021, setelah khotbah, kita mengumpulkan persembahan ke depan altar untuk kegiatan dana Natal HKBP Kebayoran Lama. Yang kedua, sermon guru sekolah minggu dilaksanakan pada hari Jumat 17 Desember 2021 pukul 20.00 WIB
pimpinan Pendeta Jojor, Inang Pendeta Jojor Boru Pardede MTH melalui aplikasi Zoom Nats Lukas 1 ayat 30 sampai dengan 33. Ketiga, pertemuan keluarga diakoni dan anak asuh pada hari Jumat 17 Desember 2021 mulai pukul 15.00 WIB bertempat di Aula Sopo Praja akan diadakan pertemuan keluarga diakoni, anak asuh, ketua Dewan Diakoni bersama pimpinan jemaat dalam acara Ramatama. Dimohon kepada keluarga diakoni dan anak asuh untuk datang menghadiri acara tersebut. Yang keempat, latihan Natal seksi Parupuan. Pada hari ini Minggu 12 Desember 2021 dan Minggu 19 Desember 2021 pukul 12 WIB bertempat di gereja akan diadakan latihan Natal seksi Parupuan. Dimohon kepada semua Parupuan dari Banjar untuk mengikuti latihan tersebut. Yang kelima, ibadah Natal anak sekolah minggu. Pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 17 WIB diadakan ibadah Natal anak sekolah minggu untuk kelas kecil TK sampai kelas 4 secara live streaming melalui YouTube HKBP Kebayoran Lama. Ibadah Natal sekolah minggu. Mari bersama-sama merayakan Natal anak sekolah minggu kita. Yang keenam, jadwal Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 seperti jadwal yang sudah kita pegang masing-masing. Yang ketujuh, pernikahan. Warta yang kedua akan menerima pemberkatan nikah yaitu Mardior Dharma Ganti Pasaribu, putra dari Bapak Hyonggur Pasaribu almarhum dan Ibu Romauli Boru Simalago, alamat Jalan Eho RT 001 RW 09 nomor 31 Kampung Utan Ciputat Timur, Banjar Rempoa Ciputat. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Dengan Amelia Ningrum Boru Simalango, putri dari Bapak Tampan Andrianto, Ibu Sumarsi, alamat Jalan Poncol Raya nomor 41 RT 014 RW 05 Kuningan Barat, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Anggota Jemaat HKBP Resort Kebayoran Lama. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 18 Desember 2021 pukul 8.00 WIB di Gereja HKBP Resort Kebayoran Lama. Nomor 8, Pesta Gotilon Huria tahun 2021. Puji syukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus karena acara Golden Memory pada hari Sabtu 30 Oktober 2021 dan Pesta Gotilon Huria tahun 2021 telah berjalan dengan baik pada hari Minggu 14 November 2021. Pada sermon Parhalado hari Rabu 8 Desember 2021, panitia Pesta Gotilon telah menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban sekaligus hasil bersih Pesta Gotilon sebesar 600.585.000 rupiah.
Tuhan Yesus memberkati. Yang ke-9, sumbangan piano. Gereja kita telah menerima sumbangan 1 unit piano, Baby Gold piano, yaitu dari keluarga Nonya Sirait, Dr. Sondang Boru Sidabutar, Banjar Bintaro Kodam Depsos. Terima kasih atas sumbangan tersebut untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat di minggu ini. Yang belum kami baca, boleh kita baca di warta jemaat yang kita pegang masing-masing. Terima kasih. Salam. Sambil menyampaikan persembahan kita ke Huria dan diakonia, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1 dan seterusnya. Betapa indah harinya. Indah
sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Advent yang ketiga pada hari ini tertulis dalam kitab Yefanya pasal 3 dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 20. Saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah, hai putri Sion, bertempik soraklah, hai Israel. Bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu, aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka, firman Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saat ini kita sedang bersukacita? Suatu pertanyaan yang diajak oleh firman Tuhan pada hari ini. Atau apakah sebaliknya pada saat ini kita sedang memendam emosi, kemarahan, rasa kesal, kekecewaan, menahan kesakitan, menahan beban, menahan penderitaan, sehingga hal itu membuat kita tidak mampu bersukacita. Sehingga semua apa yang dikatakan tadi, penderitaan yang kita alami menghalangi kita untuk bersukacita pada hari ini. Alana memang amanginang maul dohita manugihon halak marlas ni roha
molo sedang terbeban ibadah. Jika dia di dalam kekesalan, jika dia di dalam kemarahan, sangat sulit mengajak orang untuk bersuka cita. Ketika dia dalam penderitaan menahan rasa sakitnya, sakit yang ada dalam tubuhnya. Ketika dia mungkin kehilangan dengan orang-orang yang dikasihinya. Waduh baeno ninang padita marlas ni roha. Bagaimana mungkin bersukacita inang pendeta? Penyakit saya sudah bertahun-tahun tidak sembuh. Bagaimana mungkin saya bersukacita? Perlakuan anak-anak saya selalu menyakitkan, menyedihkan hati saya. Bagaimana mungkin saya bersukacita? Perekonomian yang semakin sulit saya hadapi pada saat ini. Tapi firman Tuhan mengajak kita melalui Minggu Advent yang ketiga pada hari ini, bersukacitalah. Bersukacitalah. Pada Minggu Advent yang pertama kita diajak menyambut kedatangan Allah. Sambutlah Allah yang datang ke dunia ini. Kemudian Minggu Advent yang kedua kita diajak persiapkanlah jalan Tuhan. Setelah kita mempersiapkan jalan Tuhan, dalam Minggu Advent yang ketiga mengajak kita bersukacitalah. Suatu morulas ni rohamat ya manginang. Karena memikirkan kebutuhan perayaan Natal. Firman Tuhan mengajak kita pada saat ini. Bersukacitalah karena apa? Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan minggu keempat Advent nanti, Advent keempat mengajak kita, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Tapi dengan firman Tuhan hari ini, bersukacitalah karena Allah, karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan itu sudah terbukti melalui nubuatan Nabi Yesaya kepada bangsa Israel yang pada waktu itu akan terbuang karena dosa-dosa mereka. Karena pelanggaran mereka di hadapan Tuhan. Karena keterpisahan mereka dari Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga Tuhan akan menghukum mereka. Tapi luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum penghukuman itu terjadi, tapi Allah sudah menubuatkan suatu saat mereka akan mendapat keselamatan itu. Dan siapakah yang menyelamatkan mereka? Yaitu Allah yang perkasa yang digambarkan dalam nas ini. Allah yang sebagai pahlawan, penolong. Jadi seorang pahlawan kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia adalah seorang penolong, penyelamat, pembebas. Yang mengorbankan dirinya untuk menolong orang lain. Dan dialah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam hal ini. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan tadi, bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel. Bersukacitalah dan beria-lialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Minggu Advent yang ketiga yang kita rayakan pada hari ini merupakan sukacita besar karena Tuhan telah terbukti ada di antara umatnya, ada di antara kita. Keberadaannya di tengah-tengah kita telah memberikan sukacita besar bagi kita.
Sebab Allah datang di dalam Yesus Kristus. Itu yang kita rayakan dalam perayaan Natal. Allah datang di dalam Yesus Kristus supaya manusia percaya bahwa Allah itu ada. Supaya manusia melihat begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Supaya manusia merasakan kebebasan dari dosa-dosa yang memperbudak manusia itu dengan memberikan anaknya datang ke tengah-tengah dunia ini. Lalu saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Allah bagi kita? Sehingga dengan Minggu Advent yang ketiga ini kita diajak bersukacita. Atau apa alasan umat Allah? Apa alasan kita semua untuk bersukacita pada hari ini? Yang pertama adalah karena Allah telah menggantikan penghukuman dengan kehadiran Allah di dalam Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Dan itu yang disuarakan dalam firman Tuhan tadi. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan ada di antara kamu, engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Tuhan ada di antara kita. Ketika Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, dan dia selamanya berada bersama dengan kita. Ketika Yesus telah menyelesaikan tugasnya di dunia ini, dia telah naik ke surga dan telah mengutus, yaitu Roh Kudus sebagai penolong di dalam hidup umat orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus. Dia telah membatalkan hukuman, menggantikan hukuman itu, menghapuskan hukuman itu yang diterima oleh umat Allah, bangsa Israel pada waktu itu. Mereka dibebaskan dari penindasan Babel. Dan itu yang dilakukan Yesus bagiku, bagimu dan bagi kita semua. Luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara. Sukacita yang sangat luar biasa kalau kita bayangkan seorang yang terdakwa, dia harus dihukum, dieksekusi mati. Dia harus terpidana dengan hukuman atas kesalahannya. Tapi ternyata datang amnesti, datang abolisi, menghapuskan, meniadakan penghukuman itu. Sukacita yang sangat luar biasa, Mang Inang. Saya tidak tahu ya, orang-orang yang mungkin terhukum seharusnya dia dieksekusi mati contohnya, atau mungkin dia mendapat hukuman sesuai dengan perbuatannya, ternyata dia mendapat amnesti atau abolisi. Luar biasa sukacitanya Amang Inang, dan bukan hanya dirinya yang bersukacita, tapi semua keluarganya. Demikianlah yang diperbuat Allah di dalam Yesus Kristus. Yang seharusnya kita yang terhukum mati di kayu salib karena keberdosaan kita, tapi Allah di dalam Yesus Kristus menghapus segala dosa pemberontakan kita. Dan hingga saat ini itu yang dilakukan Yesus dalam hidup kita. Seandainya Allah, dia langsung menghukum segala perbuatan dosa kita. Maaf Bapak Ibu Saudara-saudara, barangkali kita tidak ada lagi yang hidup hingga pada saat ini. Acugari, songon hita natoras, ya molo salah ya nakoteta uhum. Rah, sudah hita, sudah mendapat hukuman Tuhan itu. Tapi tidak itu dilakukan oleh Tuhan. Dia dengan setia menanti, menunggu kita. Seperti yang minggu lalu, yaitu khotbah kita
yaitu bertobatlah. Menantikan pertobatan kita, menantikan kita mengubahkan hidup kita. Dia selalu menantikan, seperti gambaran ayah dalam perumpamaan anak yang hilang. Anaknya yang hilang, yang sudah menghabiskan harta ayahnya dalam Lukas 15. Tapi ayahnya tidak marah. Tapi ayahnya selalu menantikan kedatangan anaknya. Dia selalu berdiri di depan pintu rumahnya. Dan ketika anaknya yang sudah menghabiskan harta ayahnya tersebut, dan ketika dia sudah hidup menderita, dia menyadari di rumah bapaknya dia boleh hidup bersenang-senang, dia boleh makan semua apa yang dia inginkan, sehingga dia bangkit. Dia datang kembali ke rumah ayahnya, dan bukan anak itu yang pertama sekali berlari menemui ayahnya, tapi ketika ayahnya melihat anaknya datang, dia langsung berlari. Ibaratnya masih di gerbang anaknya itu, dia lihat ayahnya langsung berlari, memeluk dia, memakaikan jubah kebesaran, bahkan memakaikan cincin kepada anaknya yang hilang tersebut. Itulah yang dilakukan oleh Allah bagi kita. Dia menghapuskan dosa pemberontakan kita. Yang kedua, apa yang menjadi sukacita kita atas perbuatan Allah di dalam hidup kita? Kita lihat dalam firman Tuhan pada hari ini, yaitu pada ayat 17 dikatakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Dia bersukacita. Ya, dia bergirang karena kita. Sukacita yang sangat luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudara. Las ni roha bulundo, mololas rohani kumadatta mernidahita. Mololas rohani pimpinatta mernidahita. Mololas rohani gurutta mernidahita. Jika seorang pimpinan, jika seorang komandan kita, jika seorang guru kita melihat murid-muridnya, melihat yaitu anak buahnya, dia bersukacita. Itu adalah sukacita yang sangat luar biasa bagi kita. Apalagi Tuhan melihat kita bersukacita. Berang binoto beati amang ginang. Molo pola las rohani kumadam mamerek kita teh. Soina malas ni rohatta teh. Tapi sebaliknya, jika dia kecewa dengan kita juga mungkin tidak akan bersukacita. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Dia bersukacita. Bersorak-sorak. Membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ini adalah merupakan sukacita yang sangat luar biasa bagi kita saat ini. Dia membaharui hidup kita. Sama seperti bangsa Israel tadi, ketika mereka mengalami penderitaan sebagai bangsa yang terbuang, sebenarnya itu proses perubahan, pembaharuan iman, dan tujuan hidup yang lebih baik lagi. Itulah yang kita alami saat ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Jika banyak pergumulan, penderitaan, kesulitan, pandemi COVID yang kita hadapi pada saat ini, semua itu adalah proses memulihkan iman kita kepada Tuhan Allah. Sehingga dengan demikian kita diajak untuk bersukacita. Tuhan ada di antara kita. Seperti topik minggu kita pada hari ini, bersukacitalah karena Tuhan ada di antara kita. Hidup bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari. Bukanlah hidup yang tidak akan pernah mengalami kekecewaan. Bukanlah hidup yang tidak pernah mengalami penderitaan. Bukanlah hidup yang tidak pernah mengalami kegagalan, keterpurukan.
Tapi dengan khotbah hari ini, firman Tuhan ini kita percaya dalam setiap keadaan Tuhan tidak membiarkan kita ditelan oleh masalah dan pergumulan kita. Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita menjalani hidup ini, baik di dalam suka dan duka, kegagalan, keberhasilan, kelimpahan, dan kekurangan. Dan Dia akan membebaskan kita, menyeberangkan kita dari setiap pergumulan kepada apa yang kita cita-citakan. Dan yang ketiga, apa yang kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, hal yang sangat luar biasa membuat kita bersuka cita, karena Allah akan membawa kita kembali pulang. Yang kita boleh lihat tadi pada ayat 18 sampai 20. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasmu, tetapi akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka yang mendapat malu menjadi kepujian dan kenamaan di seluruh bumi. Pada waktu itu aku akan membawa kamu pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi, dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Bangsa yang terbuang itu akan dikumpulkan kembali. Bangsa yang menderita itu akan dikumpulkan, akan dipulihkan. Bangsa yang tertindas itu akan dibebaskan dan dibawa kembali ke Yerusalem. Dan ini adalah gambaran hidup kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan akan mengumpulkan kita kelak. Kita yang tercerai-berai, kita yang penuh dengan penderitaan, kita yang penuh dengan penindasan dunia ini. Barangkali kita ada merasa tertindas ya Amanginang. Tertindas dengan perlakuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan mungkin kita bisa merasa tertindas dengan keluarga kita sendiri. Dengan suami kita, dengan istri kita. Atau mungkin justru terbalik Bapak Ibu, kita merasa ditindas oleh anak-anak kita. Atau anak-anak merasa ditindas oleh orang tuanya. Tapi ingatlah, firman Tuhan mengingatkan kita, Dia akan memulihkan keadaan kita, menggambarkan eskatologi. Dia akan membawa kita pulang kembali. Dan mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara-saudara, suatu saat Dia akan membawa kita kembali kepada kepunyaan Allah, kepada Allah Sang Pemilik kita. Dan itu yang kita nantikan dalam minggu-minggu Advent, menantikan kedatangan Yesus kembali ke tengah-tengah dunia ini. Dan bagaimana kita supaya bisa bersukacita? Sukacita datangnya dirasa oleh mereka yang memang menanti dan menunggunya. Jadi sama itu Bapak Ibu Saudara-saudara, ibaratnya seorang ibu menantikan kelahiran anaknya. Dia akan bersukacita walaupun menderita ya. Seorang ibu yang melahirkan anaknya, dia akan menantikan dengan sukacita. Demikianlah gambaran kita menantikan kedatangan Yesus ke tengah-tengah dunia ini kembali untuk membawa kemuliaannya. Dengan segala pergumulan, dengan segala kesulitan, dengan segala penderitaan kita. Tapi kita diingatkan, suatu saat kita akan dikumpulkan dan dibawa kembali kepada Allah yang pemilik kita. Dan kita akan mendapat sukacita bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan kita lihat di sini sukacita datang dari janji Allah. Dan kita tahu bahwa janji Allah itu adalah pasti. Janji Allah ada pasti. Firman Allah adalah ya dan amin. Tidak ada yang tidak pernah digenapi oleh Allah. Hanya manusia mungkin yang sering ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Firman-Nya akan digenapi, Dia akan datang kembali ke tengah-tengah dunia ini untuk membawa kemuliaan-Nya. Karena itu bersukacitalah, karena Tuhan ada di antara kita, ada di tengah-tengah kita. Amin, kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh baik, yang kami kenal dalam Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini, membawa keselamatan dan kehidupan bagi kami, membebaskan kami dari dosa, dan membebaskan kami dari hukuman mati. Terima kasih Tuhan atas cinta dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi sukacita kami pada saat ini. Jikalau kami dalam perjalanan kehidupan kami mengalami berbagai pergumulan penderitaan, tapi Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau ada di antara kami, senantiasa memelihara kehidupan kami, dan Engkau satu saat akan mengumpulkan kami Tuhan dengan kedatangan-Mu kembali ke tengah-tengah dunia ini. Itulah yang menjadi pengharapan kami, menantikan kedatangan-Mu dan sungguh-sungguh menantikan kedatangan-Mu, supaya kami mampu bersukacita dalam segala penderitaan dan pergumulan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah firman-Mu, berkati kerinduan seluruh jemaat Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau pada hari ini. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh jemaat Tuhan HKBP Kebayoran Lama dalam berbagai pergumulan dan penderitaan mereka. Secara khusus buat saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit, Inang Nyonya Sintua Pasaribu Boru Sitompul, Hendro Pardede, Mangiring Sitindaun, Nyonya Sitorus Boru Manalu, Krisin Boru Sitorus, Nyonya Hutahayan, Helmina Boru Siagian, Pahala Panjaitan, Situa Eduard Tambunan, Nyonya MH Tambunan Boru Simajuntak, Dr. Andus Iwan Tampu Bolon, Bapak Tony Nahal Hutapea, Bapak Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Lelina Boru Sirait, dan semua jemaat Tuhan yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang sedang mengalami sakit pada saat ini, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah mereka. Tuhan kiranya memberikan kesembuhan kepada mereka dan tetap meneguhkan iman percaya mereka untuk senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat yang bersukacita merayakan hari kelahiran dan ulang tahun perkawinan mereka pada minggu ini. Biarlah Tuhan tambahkan sukacita itu dengan berbagai-bagai berkat Tuhan, menambahkan umur yang panjang dan kesehatan, dan juga berkat dalam rumah tangga mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang akan Engkau berkati melalui berkat perkawinan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau senantiasa bisa merealisasikan rencana mereka sehingga mereka menjadi keluarga nantinya yang diberkati dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Kami juga berdoa Tuhan buat segala persiapan pelayanan kami di tengah-tengah gerejamu secara khusus dalam perayaan-perayaan Natal ini. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memberikan kedamaian kepada kami dan seluruh yaitu umat-Mu dalam merayakan perayaan Natal ini. Biarlah Tuhan Engkau juga yang mencegah segala niat orang-orang jahat yang bisa menggagalkan perayaan Natal umat Kristen tahun ini, supaya semuanya kami boleh bersukacita, memuliakan nama Tuhan atas kebesaran Tuhan dan juga penyelamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 392 bait pertama dan bait berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan ke depan untuk dana perayaan Natal gereja kita HKBP Kebayoran Lama. Ku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala puji bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersukacita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terpujilah Engkau karena kasih-Mu yang mau merendahkan diri dan bersama-sama dengan kami orang-orang hina, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosanya. Saat ini kami bersukacita dengan puji syukur menyadari kehadirat-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskan dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut hari kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintah kami dan para pimpinan yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, bibelfro, diakonis, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolonglah mereka yang tersesak dan menderita sakit. Terangi mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkan Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau pada hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami semua pelayan ibadah minggu pukul 10.30 mengucapkan kepada kita semua jemaat yang mengikuti ibadah di rumah dan juga di gereja ini, selamat hari Minggu buat kita semuanya, Horas.